Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya sehat ya, dan selalu dalam lindungan. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan Ketua kelas memimpin doa. Sobarun, ayo pimpin doa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas ya yang sudah memimpin doa. Semoga doanya menjadi awal untuk kita mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, oke. Amin. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sepertinya lemes-lemes, kenapa ya? Nggak bersemangat. Tadi habis pelajaran matematika, Bu. Jadi Udah mumet ya. Supaya capek, Bu. tidak Ya, mumet, sekolah. tidak capeknya hilang, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya yang simple aja, biar nggak pusing ya. Nah, Ibu punya yang namanya tepuk semangat. Nah, kalau nanti Ibu bilang tepuk semangat, 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 oke? Oke. Kita mulai ya. 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 Oke, tepuk semangat. Oke. Udah semangat belum? Semangat ya. Sudah, Bu. Masa masih lemes gitu. Oke, hari ini kita masuk ke bab 2. Setelah kemarin kita belajar tentang objek IPA, nah hari ini kita juga mau melakukan pengamatan. Nah, pengamatan di bab ini tentang apa nih? Tentang, kita lihat dulu ya, kita share screen dulu. Sebentar. Sudah tampak belum? belum, Bu. Proses, Bu. Yang proses. Udah, Udah. Bu. Ya. Oh, udah. Apa katanya di situ? Ada bab apa? Yang mau dipelajari? Dan perubahannya. Zat dan perubahannya. Perubahannya. Waktu SD pernah nggak sih kita belajar tentang zat? Pernah, Bu. Tapi lupa, Bu. Pernah? Lupa lagi? Lupa Kalau lagi, Bu. lihat gambar yang ini, Hmm, ingat nggak? ingat dikit, Bu. Ya, Ingat dikit? Oke. ada batu Ya. es, Ada batu es. Ada apa lagi Ada tuh? air. air, Ada apa ada lagi? awan ya, Bu? Awan bukan ya, Bu? Awan bukan? Oke. Jawaban sementara itu awan ya. Nanti Ya. kita lihat itu awan atau apa ya. Nah, kita masuk dulu ke yang selanjutnya. Oke. Dalam bab ini kita harus ada capaian apa sih yang akan kita dapatkan setelah belajar ini. Nah, di sini karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka dinamakan capaian pembelajaran. Oke, kita bacakan dulu ya capaian pembelajarannya. Nah, di sini diharapkan peserta didik
mampu melakukan klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati, kemudian mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Nah, indikatornya menggolongkan karakteristik materi berdasarkan wujudnya. Nah, kemudian yang kedua, menguraikan sifat-sifat wujud zat pada zat cair dan zat gas. Nah, tujuannya kemudian harus mandiri, terus harus bergotong royong, bernalar kritis, dan harus kreatif ya. Nah, kemudian nih, Ibu punya gambar. Nah, Ibu punya gambar. Gambar apa sih itu? Ada jam Jam. dinding. Ada es batu. Ada Sirup. sirup. Ada sirup, Ada masak air. Ada gorengan, ada gitar, ada gitar. Nah, coba Ibu mau kalian mengelompokkan benda-benda ini? Silahkan kelompokkan. Coba siapa yang mau mencoba mengelompokkan? Saya Bu. Silahkan Ima. Kelompok yang padat, jam sama es batu sama gitar. Ya, terus ada lagi? Ada yang cair, yang sirup sama minyak. Kemudian Ada satu lagi itu apa ya Bu ya? Gas ya Bu? Bukan Bu? Apa bukan? apa? Ayo. Apa ya? Enggak tahu Bu. Ini lagi ngapain nih? Ini masak Lagi masak air. air itu buat kayaknya. asap, Asap. asap ya, Bu. Asapnya berarti gas ya Bu ya? Nah, iya pinter. Kalau temennya yang lain ada yang berbeda jawabannya? Sama Bu. Sama Bu. Oke, karena jawabannya sama, coba, oh iya, jawaban Ima tadi sudah betul ya. Pinter, hebat Ima ya. Oke, kita lanjut. Karena tadi sudah betul semua jawaban Ima. Oke. Nah, coba sekarang berdasarkan apa sih kalian mengelompokkan benda-benda tersebut? Berdasarkan apa? Wujudnya, Bu. Wujudnya. Terus apa lagi? Wujudnya Kekerasannya, Bu. Kekerasannya, apa lagi? partikelnya Bu ya. Partikelnya. Partikel teh apa sih, Sabarun? Partikel itu kayak susunannya gitu kali Bu ya. Susunannya. Ada lagi yang bisa menjawab selain Sabarun? Partikel itu apa sih? Yang menyusun suatu benda, Bu. Iya, pinter. Yang menyusun suatu benda. Nah, oke. Sekarang Ibu punya tayangan nih. Ibu pindahkan dulu ya. Ininya dihentikan dulu. Punya tayangan. Sebentar ya. Muncul tidak ya? Belum ya? Sudah muncul belum? Sudah Bu. Muncul Sudah, Bu. Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Hanya ini Masih berputar. masih berputar-putar sinyalnya. Nggak mau ya? Skip edge. Oke, diulang lagi ya.
Mudah-mudahan bisa. Tayangannya bukan yang ini ya, ini iklan. Oke, kita skip dulu. Oke, silahkan Hey, disimak Pop ya. Gengs. Global warming, kata ini tentu Itu saja gambarnya tidak gedein, asing. Bu. Wah, kenaikan suhu bumi yang terjadi karena efek rumah kaca ini sudah menjadi isu yang sering dibahas berbagai kalangan, dari akademisi, aktivis lingkungan, hingga para politisi. Salah satu dampak global warming adalah mencairnya gletser di kutub utara dan kutub selatan. Bahkan menurut data dari National Oceanic Atmospheric Administration atau NOAA milik Amerika Serikat, kenaikan permukaan air laut mencapai 3,1 mm per tahun. Jadi, jika kenaikan air laut pada awal 2018 mencapai 3,9 cm, maka secara hitungan matematis, pada awal tahun 2020, permukaan air laut sudah meningkat hingga 4,5 cm. Lalu, bagaimana kalau hal ini terus berlanjut? Bagaimana dengan keadaan bumi jika seluruh glasier di dunia mencair? Nah, Nah, oke. Dari tayangan yang tadi Ibu tayangkan, hubungannya dengan zat dan perubahannya apa sih? Tadi ada tayangan tentang apa? Gletser yang mencair, Bu. Nah, gletser yang mencair. Mencair. Gletsernya bentuknya apa? Padat. Padat, Bu. Es. Padat. Jadi ada jadi cair. Ya. Air. Nah, oke, kita lanjutkan dengan PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya ada informasi yang bisa kalian dapatkan. Oke. Nah, di sini apa katanya? Dengan adanya perubahan iklim di dunia saat ini mengakibatkan suhu secara global mengalami peningkatan. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub meleleh. Hal ini dapat mendatangkan bencana di bumi. Nah, mengapa es bisa mencair? Apa yang sebenarnya terjadi pada saat es mencair? Bagaimana cara kita memperlambat proses mencairnya es? Coba, ada yang bisa menjawab? Kenapa esnya bisa mencair? Kena panas, Bu. Namanya suhu Panas bumi, Bu. dulu. Suhunya 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 panas. Kena panas bumi. Coba ya. Karena ada matahari. Iya, betul. Nah, nanti kita jawab pertanyaan ini dengan cara kita mengkonfirmasinya lewat percobaan. Nah, sekarang coba baca ini. Terlihat tidak? Lihat, Ya. Bu. Ya, coba silahkan dibaca dulu. Ada masalah tidak dengan informasi ini? Kira-kira masalahnya apa ya? Ada dua bentuk. Menentukan benda yang berubah bentuk, Bu. Menentukan Benda yang mana yang berubah bentuk. benda mana yang berubah bentuk. Di situ ada bendanya, ada apa saja?
ada Ada batu, gelas, air, Ada sendok, ada galon, galon, ada balon, batu. Gelas. Ada gelas, ada balon, ada air, ada sendok, ada batu. Itu bagaimana sih kalian bisa menentukan sifat-sifat dari benda-benda tersebut ya? Nanti kalian, Ibu beri lembar kerja. Oke, Ibu beri lembar kerja. Sebentar, Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. Nanti masing-masing mendownload ya. Baik, Bu. Sinyalnya lambat sekali ya. Sabar ya. Nah, Ibu bagikan. Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, ini silahkan kalian download, kemudian dikerjakan bersama teman satu kelompok ya. Nah, sudah dibagi kelompok ya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok, masing-masing kelompok 2 orang. Masih ingat tidak kelompoknya? Masih, Bu. Masih. Oke. Masih, Bu. Nah, nanti bagaimana sih cara mengerjakannya? Oke, kita lihat ya gimana cara mengerjakannya. Oke, ayo kita lakukan percobaan. Nah, kalian disuruh melengkapi lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan tadi. Kemudian untuk referensi nih, Ibu sudah buatkan modul ajar. Modul ajarnya kalian bisa akses nih ya. Kalian bisa akses. Nanti Ibu bagikan linknya. Nah, kemudian kalian cari informasi sebanyak-banyaknya dari Google dan YouTube ya, untuk kalian bisa melakukan percobaan dan menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian untuk penilaiannya diambil dari diskusi, praktikum, dan presentasi. Karena sekarang belajarnya secara daring, diskusinya boleh lewat WhatsApp ya, secara pribadi. Nah, nanti Ibu konfirmasi siapa yang tidak ikut mengerjakan, harus jujur ya. Nah, praktikumnya melakukan sendiri-sendiri ya. Kemarin kan sudah diinformasikan untuk menyediakan alat dan bahannya. Nah, nanti di akhir kalian presentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, Oke, Bu. silahkan dikerjakan. Sudah di-download? Udah, Bu. Udah, Bu. Silahkan mulai dikerjakan, dimulai praktikumnya ya. Nah, ini Baik, Bu. modul ajar yang sudah Ibu buat. Silahkan diakses ya. Ibu beri waktu 30 menit untuk kalian melakukan percobaan dan berdiskusi. Nanti sisa waktunya untuk kalian presentasi ya. Harus ada yang mempresentasikan hasil dari pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan ketika kalian melakukan percobaan, nanti diajukan saja ya. Ibu buka dulu lembar kerjanya supaya nanti ketika ada yang bertanya mudah untuk dibahas. Nah, ini tampilannya. Silahkan dikerjakan ya. Masalahnya diambil dari informasi sains ini ya, yang tadi sudah Ibu tampilkan di PowerPoint ya. Awas, salah. Ya, Bu. Kalau hipotesis itu apa sih? Jawaban jawaban sementara. Dan sementara. Jawaban sementara.
Berarti kemarin pembelajaran objek IPA-nya sudah dipahami ya. Nah, di sini kalian disuruh merancang percobaannya sendiri. Suruh menentukan alat dan bahan, kemudian langkah kerjanya bagaimana. Nah, nanti datanya hasilnya dimasukkan ke tabel ini. Diskusikan pembelajaran yang ini ya. Soal-soalnya sudah Ibu susun. Oke, baik. Sudah 30 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap untuk presentasi? Siap, Bu. Siap. Oke. Yang sudah siap kelompok siapa yang mau menampilkan hasil presentasinya? Saya bacakan ya, Bu. Dicoba. Bisa share screen atau mau dibacakan saja? Dibacakan aja, Bu. Oke, Tulisannya jelek, Bu. baik. Yang masalah yang ditemukan itu bagaimana menguji apakah air balon memiliki sifat dapat berubah. Itu. Ya. Kalau hipotesisnya air balon dapat berubah, tapi kalau batu tidak. Kalau dari informasi itu, Bu, alat-alatnya setelah didiskusikan itu pakai gelas, kemudian pakai balon, air, sendok, dan batu. Kemudian langkah kerjanya, kegiatan 1, memasukkan air ke dalam gelas sebanyak 30 ml dan 300 ml ke dalam gelas B. Kemudian membandingkan air pada gelas A dan gelas B. Kegiatan keduanya, memasukkan air sebanyak 300 ml ke dalam A. Kemudian memasukkan batu ke dalam gelas A yang airnya sebanyak 300 ml. Kemudian memindahkan air dan batu pada gelas A dari gelas A ke gelas B. Kemudian kita amati, Bu, apa yang terjadi di dalam airnya. Yang kegiatan ketiganya meniup balon hingga balonnya membesar, tapi jangan sampai pecah, Bu. Kemudian kami tutup bagian lubangnya biar udara yang tadi ditiupnya nggak keluar lagi. Kami lepaskan di dalam balon sehingga perlahan kami merasakan ada udara yang keluar, Bu. Gitu. Nah, kemudian hasil percobaannya? Hasil percobaannya saya baru tulis sebagian, Bu. Nggak semuanya. Baru yang ditulis bagian 1 aja, gelas A berubah sesuai wadah, volumenya tetap, kemudian mudah mengalir, nama wujudnya zat cair. Udah sampai situ aja, Bu. Yang lainnya belum. Oke. Untuk yang lain, ada yang mau mempresentasikan juga hasil dari percobaannya? Kalau Ima kan tadi hanya air saja ya yang baru selesai. Coba yang lain menambahkan. Untuk yang nomor 2-nya, Bu. Yang kegiatan Kalau nomor 1-nya 2-nya. sama? Ya. Nomor 1-nya sama? Sama, Bu. Nomor 1-nya di sini ya. Hasilnya sama, Bu. Jadi nama wujudnya itu zat cair. Iya. Untuk yang keduanya boleh ya, Bu, mencoba ya? Boleh, silahkan. Iya. Jangan Untuk takut salah ya. Iya, Bu. Untuk yang kedua, kegiatan 2, memasukkan air sebanyak 300 ml ke dalam gelas A. Kemudian memasukkan batu ke dalam gelas A yang berisi air sebanyak 300 ml. Yang ketiga, memindahkan air dan batu pada gelas A ke gelas B, kemudian diamati apa yang terjadi pada batu yang ada di dalam air. Ini untuk yang kedua aja ya, Bu, soalnya yang ketiga juga belum. Ini hasilnya yang kedua, batu kecil ternyata bentuknya tetap, Bu. Kemudian volumenya juga tetap. Kemudian di sini
mudah tidak mengalirnya, ternyata tidak mengalir, Bu. Jadi nama wujudnya di sini padat, Bu, untuk yang kegiatan nomor 2. Itu saja, Ibu. Jadi yang nomor 3 belum, maaf ya, Bu ya. Oke, untuk yang nomor 2 ada yang berbeda tidak hasilnya? Tidak, Bu, sama. Oke. Kalau untuk percobaan yang balon, ada yang sudah? Saya sudah, Bu. Boleh Ya. dibaca ya. Ya, balon kalau ditiup dengan udara, terus ternyata bentuknya berubah, volume berubah. Pada saat bagian mulutnya dibuka, mudah mengalir udaranya yang udah kita tiup. Nah, nama wujudnya gas, Bu. Ya, pinter. Nah, coba sekarang hasil dari pertanyaannya didiskusikan. Sudah belum? Belum, Bu. Oke, Ibu tunggu ya. Silahkan didiskusikan. Ibu kasih waktu lagi. Untuk yang lain, kok diam saja? Oke, Ibu tampilkan lagi ya LKPD-nya ya. Untuk jawaban diskusinya supaya tidak diam saja. Mungkin ada kesulitan dalam mendownload LKPD-nya ya? Nah, silahkan. Tadi kan sudah ada data yang teman-teman kalian tampilkan. Tadi ada apa saja? Yang pertama, gelas A dengan gelas B diisi air ya. Nah, tadi bentuknya bagaimana? Berubah. Berubah, Bu. Berubah sesuai apa? Bentuknya gelas. Sesuai bentuknya, bentuk gelas. Gelasnya, Bu. Nah, bentuk A dengan yang B. Kemudian bagaimana volumenya? Volumenya tetap. Tetap. Kemudian mudah tidak untuk mengalir? Mudah, Bu. Nah, nama wujudnya Air. Air, Bu ya? Air. nah, iya Sobarun, air. Kan tadi di alat bahannya sudah dituliskan belum? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. berarti sudah bisa ya menuliskan alat dan bahan. Berarti di sini sudah bisa ada hasil nama wujud zatnya zat cair. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi sama Siti Maimunah katanya apa? Batu kecil, bentuknya apa? Bentuknya tetap, Bu. Bentuknya tetap. Kalau air? Kalau air berubah, Berubah. Tempatnya. Oh, ini harusnya ada satu lagi ya. Air plus batu ya. Supaya iya, Bu. kita tambahkan ya. Maaf ya, Ibu keliru. Oke, di sini berarti air dan Batu. batu. Oke, tadi batu bentuknya tetap. Air bentuknya? Berubah sesuai dengan tempatnya, Bu. Kalau air ditambah batu? Bentuk batunya tetap, Ibu. Tapi airnya berubah. Tapi airnya Ya, berubah. Nah, kalau di volumenya gimana? Kalau Volumenya tetap. Volumenya untuk batu tetap. Untuk air? Untuk air bertambah, Bu. Ya, bertambah atau berubah. Kalau air plus batu, gimana? Airnya berubah. Airnya berubah, batunya tetap. Batunya tetap. Pinter. Kalau untuk mudah atau tidaknya mengalir? Batu? Batunya Sulit mengalir. Tidak Tidak mengalir. mengalir. Kalau air?
Airnya Air mengalir. mengalir. air. Kalau air plus batu? Air. Batunya tidak Batunya mengalir. tidak mudah mengalir, airnya mudah Airnya mengalir. Mudah mengalir. Oke, untuk nama wujud zatnya. Padat. Batunya Kalau yang batu kecil padat, padat. Batunya Padat. padat. airnya 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 cair. Cair. Kalau air plus batu? Airnya Padat dan cair. Airnya tetap ya. Airnya tetap Airnya cair. cair. Batunya tetap Batunya Padat. 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 Tadi balon kata Dewi Okta bentuknya gimana tadi? Berubah. Berubah. Kalau volumenya Berubah. berubah. Mudah mengalir tidak? Mudah. Mudah. Nama wujud zatnya Gas. gas. Nah, berarti di sini kalian harus sudah bisa ya mengelompokkan. Coba silahkan. Siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 1? Bu, mau Saya, nanya Bu. boleh nggak? Iya boleh, Leni. Tadi saya masih bingung. Gelas A ini coba gerabu ke atas itunya. Iya. Gelas A nama wujud zatnya, Bu. Gelas A, Gelas gelas B. Nama wujud zatnya tadi apa? Ini gelas A dengan gelas B-nya kan tadi kata Ima diisi dengan air. Oh, Diisi iya, diisi air. dengan air. Ya kan di Terus sini soalnya- dalam percobaan yang tadi Ima buat. Oh iya. Kalau Leni memang di langkah percobaannya bagaimana untuk perlakuan gelas A dengan gelas B? Ya kalau diisi air berarti sama kayak itu dong yang air dan batu. Gelasnya nggak dilihat ya Bu bentuknya. Iya. Maksudnya kalau airnya iya, kalau gelasnya nggak dibahas juga kayak yang kedua ya Bu ya. Oh, Leni dibahas ya gelasnya juga boleh. Kalau Oh, gelasnya gitu. berarti wujudnya apa? Padat. Padat, iya. Kalau gelas B-nya? Sama padat. Nah, berarti di sini boleh ditambahkan tidak? Kalau Ibu misalkan menuliskannya ditambah lagi tabelnya gelas A ditambah air, gelas B ditambah air, boleh tidak? Iya boleh. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan gelas A ditambah air berarti tadi sama tidak dengan yang air ditambah batu? Sama. Nah, sama ya. Hasilnya nanti tinggal menuliskan bagaimana? Coba Leni. Kalau gelas A Kalau gelas A berarti bentuknya tetap. terus volumenya, Tetap. terus mudah tidak mengalir gelasnya. Tidak. Nama wujudnya? Zat padat. Oke, pinter. Kalau gelas B ditambah air? Ya sama aja kayak yang A. Kalau itu kan sama-sama gelas, Bu. Iya. Kalau airnya? Berarti Kalau sama, airnya tidak? iya sama kayak yang tadi yang bagian 2. Bagian yang kedua, ya pinter. Terima kasih ya Leni sudah ditambahkan. Sangat jeli berarti ya. Hebat nih konsentrasinya. Kemudian bagaimana untuk pertanyaan nomor 1? Yang dapat berubah bentuk, Bu, air Ya, sama gas. ya. Terus kalau yang tidak berubah bentuk, gelasnya dan batu. Iya, pintar. Berarti hipotesisnya terbukti tidak? Hipotesis Iya. yang tadi sudah dibuat Iya, di Bu. awal terbukti tidak? Terbukti. Terbukti, Bu. Terbukti, Bu. Terbukti, Bu. Terbukti. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang nomor 2, apa saja sih sifat-sifat dari materi atau zat ini? Materi sama zat sama ya. Oke. Apa saja hasil analisis dari data yang ini yang tadi sudah kalian buat?
Sifatnya Untuk cair cair, padat, sama dan gas. gas. Ya. Kemudian gambar bentuk partikel. Ada yang sudah menjawab? Ibu ingin kalian menampilkan bentuk gambar dari partikel materi padat, cair, Belum, dan Bu. gas. Belum digambar, Bu. Ada yang sudah? Belum, Bu. Belum? Belum, Belum, Bu. Bu. Oke, kalau belum, ada yang mau menyimpulkan dulu? Nanti Ibu tampilkan gambar dari partikelnya. Silahkan, simpulkan dulu apa kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Kesimpulannya, saya yang padat aja dulu ya, Bu. Boleh. Kalau yang padat, bentuknya tidak berubah, volumenya tetap, kemudian tidak mudah mengalir. Itu yang padat. Ya, Betul nggak, Bu? betul. Untuk yang cairnya? Yang cairnya bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, Bu. Volumenya tetap, terus mudah mengalir, Bu. Itu Iya. untuk cair. Betul. Untuk yang gasnya? Coba Run, coba. Untuk yang gas bagaimana? Takut salah, Bu. Jangan takut salah, dicoba. Kan namanya juga sedang belajar. Salah itu wajar, nanti saya betulkan. Tidak akan dihukum kalau salah pun. Dicoba, Bu. Ima mau Yang nyoba lagi, gasnya, silakan. ya, yang gas itu bentuknya berubah, volumenya berubah, mudah mengalir. Itu Ya, salah nggak, Bu? betul. Iya. Kita sebelum mengakhiri pembelajaran, kita simpulkan lagi dari kesimpulan yang sudah tadi kalian ungkapkan. Nah, kira-kira dengan yang tadi sudah kalian ungkapkan, sama tidak? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, Sama. Sudah pada pinter, hebat ya. Sudah bisa mengelompokkan mana saja zat padat, mana saja zat cair, mana saja zat gas. Nah, untuk yang tadi nomor 3, nah ini bentuknya, bentuk partikelnya. Bisa tidak membedakan antara bentuk partikel padat, cair, dan gas? Bentukannya? bisa, Bu. Tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Kalau Bu. padat gimana? Kalau Tidak ada ruang. Tidak ada Teratur, Bu, ya. Kalau padat teratur ya partikelnya ya. Iya, teratur. Rapat. Iya, rapat. Kemudian kalau cair? Memiliki jarak, Bu. Ada partikelnya jarak. Beraturan. Tenggang. Kalau gas? Gas. Jaraknya Sangat jauh jaraknya. lebih ke ruang. Ya, menyebar ya dia ya. Menyebar, ya. Nah, selain yang tadi kalian ungkapkan, ya tadi baru bentuk, volume, ya, dengan mudah tidaknya mengalir. Ternyata di sini ada susunan dari partikelnya, ada gaya kohesinya, ada jarak antar atomnya, kemudian ada geraknya. Nah, di sini ada contohnya dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau tadi contohnya sudah kalian ungkapkan ya. Nah, ini pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah aktif menjawab ya. Ima hebat. Kemudian tadi Dewi Okta juga sudah pinter
Kemudian Siti Maimunah juga pinter ya dalam menjawabnya, sudah aktif. Untuk Sobarun, jangan takut salah, karena kita kan sedang belajar ya. Yang namanya belajar, kalau salah wajar. Oke, jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapat. Oke, untuk yang lain yang masih belum aktif dalam pembelajaran, diusahakan di pertemuan selanjutnya untuk aktif ya. Kemudian untuk minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan Ibu sudah memberikan modul ajar ya. Di situ ada kelanjutan dari zat dan wujudnya. Nah, yaitu tentang perubahan wujud. Nanti dibaca-baca ya, supaya sudah siap dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa depan dan semoga ilmunya berkah untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu.